السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji dalam setiap situasi dan kondisi yang kita rasakan. Kita mendapatkan nikmat, kita wajib memuji Allah. Kita mendapatkan kesulitan, kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk hamba-hambanya melainkan itu adalah suatu kebaikan untuknya. Allah menakdirkan untuknya kelapangan rezeki, itu baik untuknya. Allah memberikannya kesulitan-kesulitan, itu adalah baik untuknya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di mana salat subuh ini merupakan salah satu tanda-tanda keimanan. Karena di antara salat yang berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Maka jika seseorang senantiasa menjaga untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka insya Allah ini merupakan tanda-tanda keimanannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masya'ina fi dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan salat. Tentunya kegelapan malam yang dimaksud adalah salat Isya dan salat subuh. Karena salat Isya sudah gelap, salat subuh masih gelap. Bin nurit tam, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Di saat orang-orang kegelapan, justru mereka mendapatkan keterangan di akhirat nanti. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kita masih pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini adalah tentang hukmul kihanah wal kuhan. Hukum meramal atau mendatangi tukang ramal. Masalah ini masalah yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, karena banyak dientengkan oleh kaum muslimin, terutama sekali dengan adanya medsos ini. Semua bisa kita lihat, semua bisa kita baca. Ketika yang membacanya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan meyakini hal ini, padahal hal ini bisa membawa kita kepada kekufuran wal'iyadzu billah. Kita bacakan dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan. Ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-kuhan, tentang para tukang ramal. Bagaimana tukang ramal ini ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisu ala syai'in. Mereka itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, apalagi untuk mengetahui yang gaib. Ya, jadi mereka tidak mungkin mengetahui yang gaib, karena yang gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tukang ramal itu laisu ala syai'in, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Lalu mereka kembali bertanya, ya Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna ahyanan asy-syai'a yakunu haqqan. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengatakan demikian? Sementara mereka ini terkadang menyampaikan kepada kami sesuatu dan yang disampaikan itu terkadang benar. Ini menjadikan kerancuan di kalangan para sahabat. Ya. Bagaimana engkau mengatakan mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak punya ilmu, namun terkadang apa yang mereka sampaikan kepada kita itu adalah benar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tilkal kalimatu minal jinni, yang benar itu, kata-kata yang benar itu dari jin. Yakhtifuhal jinniyu, yang diambil, yang dicuri oleh jin. Lalu fayaqurruha fi udhun walihi qarrad dajaj, lalu diulang-ulangi di telinga para dukun, tukang ramal, paranormal dan yang lain-lainnya, sebagaimana ayam berulang-ulang mematuk makanan itu. Fayakhlituna fiha akthara min mi'ati kadhibah, lalu satu yang benar itu dicampur dengan 100 kebohongan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh menjelaskan, hadza ma yaqdatihi wa yadullu alaihi umum qawlihi laisu bisyai'. Ini sesuatu yang sudah jelas bahwa para dukun, tukang ramal, mereka itu tidak mempunyai ilmu apa-apa. Mereka tidak mengetahui yang gaib sama sekali, karena Allah sudah putuskan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang di langit maupun yang di bumi mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ya. Jadi ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang diberikan keistimewaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan kepada kita tentang yang gaib. Seperti apa contohnya? Kejadian-kejadian di zaman ini, umatnya akan pecah belah menjadi 73 golongan. Ini semuanya gaib. Tentang kejadian di kubur, setelah kita keluar dari kubur, kemudian sirat, timbangan, itu semuanya adalah gaib. Apakah Rasulullah mengetahui yang gaib? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Namun ini semua diberitahu dia oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendukung dakwahnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Allah itu alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, ia tidak tampakkan ghaibnya itu kepada siapapun juga, illa kecuali man irtada min rasulin, orang-orang yang diridhai dari kalangan para rasul. Ini yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari perkara-perkara yang gaib, tujuannya adalah untuk mendukung dakwahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui yang gaib. Kita semua meyakini bahwa nabi kita itu adalah nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Dia tidak mengetahui yang gaib. Masa ada orang-orang selain nabi akan mengetahui yang gaib? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah ya Muhammad,
Kata-kata qul ini kata-kata fi'il apa namanya ini? Fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Apa itu? La a'lamu qul la a'lamul ghaib. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su. Katakanlah ya Muhammad kepada semua manusia, seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan-kejelekan. Itu kalau dia mengetahui yang gaib. Contohnya ayo ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud terluka apa enggak? Terluka, giginya patah, bibirnya sobek, kakinya juga patah. Bahkan helmnya ini pecah. Semua itu adalah kejelekan-kejelekan. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib, niscaya dia hindari semua itu. Wah, besok saya akan jatuh di sini. Enggak usah jalan lewat sini, lewat lain aja. Besok saya akan terluka, gigi saya akan patah, bibir saya akan sobek besok. Enggak usah, sudah saya ikut perang. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib, masa ada orang yang mengetahui yang gaib? Ya, na'udzubillah. Gaib ini adalah kekhususan Allah. Apabila kita meyakini si fulan mengetahui yang gaib, berarti kita setarakan dia dengan Allah. Ikhwani fi din azakumullah, ini kufur. Ya, kita lanjutkan. Illa anna ba'd as-sahabah qad awrada ishkalan ala hadha al-umum. Akan tetapi sahabat-sahabat ini terjadi kerancuan. Mereka sudah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tukang ramal itu laisu ala syai'. Mereka tidak punya apa-apa dan mereka tidak mempunyai yang tidak mengetahui yang gaib. Lihat ayo ikhwah, kita semua mengimani bahwa generasi yang terbaik itu generasinya siapa? Sahabat. Apanya yang baik? Fisiknya yang baik atau bajunya? Apanya yang baik sahabat itu? Imannya. Iman mereka yang paling baik. Ya. Akan tetapi meskipun demikian bisa terjadi kepada mereka kerancuan yang seperti ini. Mereka dijelaskan tukang ramal itu tidak punya apa-apa. Dia tidak mau mengetahui yang gaib. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kok bisanya engkau mengatakan demikian sementara terkadang mereka menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu terjadi?" Coba lihat ya ikhwan. Ini terjadi pada orang-orang yang imannya di puncak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di zaman sekarang ini? Coba lihat Habib ini, lihat ini, lihat Mbah Gufron dan yang lain-lainnya. Yang disampaikan itu tidak masuk akal. Tapi ada pengikutnya apa enggak? Mereka ini ada pengikutnya? Banyak pengikutnya. Ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW terjadi hal yang seperti itu. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang aneh, yang sangat bertentangan dengan agama, lalu banyak pengikutnya, jangan heran. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya tentang tukang ramal, Nabi mengatakan mereka itu tidak mengetahui yang gaib. Mereka membantah, "Ya Rasulullah, tapi mereka menyampaikan sesuatu lalu sesuatu yang disampaikan itu terjadi." Ayo, ini syubhat apa enggak ini? Syubhat ini. Ya. Kemudian wa sababu nushu'u hadzal ishkal لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلا
fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam an sabab hadha at-tasdiq. Jadi kerancuan ini karena mereka meyakini bahwa mereka itu tidak mengetahui yang gaib, namun terjadi hal-hal yang terkadang benar. Wa annahu idza ittafaqa an yasduqa, bisa jadi apa yang disampaikan itu benar, ya, lam yakun khalisan, kebenarannya itu tidak murni. Ikhwani fid din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Quran. Apa kata jin itu? Jin itu mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Jadi dulu jin ini mereka naik ke langit dan masing-masing mempunyai tempat untuk duduk. Untuk apa? Lis-sam', untuk mendengarkan percakapan para malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Besok akan turun hujan, besok si fulan mati, besok akan lahir seorang anak yang hebat, besok akan turun harga ini, dan seterusnya. Ya, itu kata-kata itu langsung yang dicuri oleh jin daripada malaikat itu, mereka sampaikan kepada siapa? Perkataan ini disampaikan kepada siapa? Kepada tukang ramal. Ya, namun satu yang benar dicampur dengan ratusan kebohongan-kebohongan. Namun orang biasanya tidak melihat kebohongan itu. Yang dilihat hanyalah apa? Yang benar itu saja. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi mereka itu tidak mengetahui yang gaib. Mereka itu diberitahu oleh jin. Jin mengetahui yang gaib? Tidak. Tapi jin itu mencuri pendengaran. Mereka duduk sebagaimana Allah menjelaskan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, siapa-siapa yang mencuri pendengaran, maka dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meteor. Jadi maksudnya di sini adalah telah terjadi kerancuan di zaman di kalangan para sahabat karena ada hal-hal yang benar yang disampaikan oleh tukang ramal. Lalu kata Syekh, wa dzalika fi qawlihi tilkal kalimatu minal jin. Ucapan yang benar itu dia ambil dari jin. Fayaqirruhal jinniyu, jin ini mengambil, mencurinya. Fi udhuni waliyihi qarrad dajajah. Jin ini menyampaikan kepada tukang ramal ini, waliyihi, orang yang dekat dengannya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tidak mungkin jin akan memberitahunya tentang hal-hal yang seperti ini kalau dia tidak dekat dengan jin. Pasti dia dekat dulu dengan jin itu, ya, melakukan hal-hal yang dicintai oleh jin, ya, barulah jin itu memberitahunya tentang hal-hal yang gaib ini. Fayakhlituna fiha akthara min mi'ati kadhibah. Satu yang benar itu dicampur dengan ratusan kebohongan-kebohongan. Lalu kata Syekh, wal maqsudu min hadha annahu la yajuzu su'aluhu. Maksudnya di sini tidak boleh kita datang dan bertanya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu pembohong, tidak mengetahui yang gaib. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Dan betapa banyaknya tukang ramal di zaman kita sekarang ini, terutama termasuk ayo ikhwah ramalan-ramalan zodiak ini. Orang yang lahir tanggal sekian, maka bintangnya, apa nama bintangnya itu? Leo misalnya. Ya, kalau bintangnya itu Leo, maka hari baiknya adalah hari Senin. Hari jeleknya adalah hari Sabtu. Ya,
ekonominya di pekan ini akan begini. Na'udzubillah. Ini semuanya bagian daripada yang gaib yang tidak diketahuinya kecuali oleh Allah. Kalau dia percaya tentang hal-hal yang seperti itu maka dia kafir. Ya, kenapa dia kafir? Karena salah satu sifat yang khusus bagi Allah ia berikan kepada orang lain. Sifat apa itu? Sifat apa itu? Sifat mengetahui yang gaib. Alimul gaib. Ya, mengetahui yang gaib ini hanyalah siapa? Allah. Apabila kita mengatakan si fulan atau ada orang mengetahui yang gaib, maka kita menyatakan secara tidak langsung bahwa si fulan itu ada padanya sifat-sifat apa? Sifat-sifat Allah yang khusus bagi Allah. Fahamina ya ikhwan? Faham apa belum? Nah. Kemudian walau qaddara annahum yasduquna fi kalimah, dan seandainya mereka memang benar dalam satu atau dua kata, walakin yakdibuna ma'aha asy-syai' al-katsir, akan tetapi satu kebenaran itu dicampur dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Mi'atu kadzibah, 100 kebohongan, wa yakdzifun wa yaziduna aktsara min mi'ah, bahkan bisa jadi mereka menambah lebih dari 100 kebohongan-kebohongan. Lalu kata Syekh, thumma inna mudda'i ilmal ghaibi kuffar, dan orang yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib dia adalah kafir. Nas'alullah salaman afiyah. Kenapa kita katakan dia kafir tadi? Nah, karena dia menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang khusus bagi Allah. Apa itu? Ilmul ghaib. Tadi kita katakan Nabi saja tidak mengetahui yang gaib. Bahkan Jibril malaikat itu tidak mengetahui yang gaib. Apalagi manusia-manusia yang biasa, tidak mungkin dia mengetahui yang gaib. Lianna ilmal ghaib la ya'lamuhu illa Allah. Faman yadda'i annahu ya'lamul ghaib fahuwa kafirun dhallun mudhill. Barang siapa yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib, maka dia sesungguhnya orang yang sesat dan menyesatkan. Dan mengakui, mempercayai ada orang selain Allah yang mengetahui yang gaib, itu dia juga kafir. Ya, coba antum perhatikan hadis ini ayyuhal ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan." Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah yaitu orang-orang yang mengakui dirinya mengetahui yang gaib. Dia lihat tanda-tanda, oh nanti anak ini akan menjadi ini, anak ini akan menjadi ini, atau akan terjadi ini, akan terjadi ini. Ya. Ini namanya arraf. Dia menceritakan kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf. Siapa arraf itu? Orang yang menceritakan kita tentang yang akan terjadi di masa mendatang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, lalu dia bertanya, sekedar bertanya. Ya, mungkin ada arraf lewat, lalu antum tanya dia, kira-kira cocok enggak pintu saya ini di sini tempatnya? Jendela saya ini cocok enggak di sini? Iseng aja bertanya, tidak percaya. Apa kata Rasulullah? Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Tidak diterima salatnya 40 malam. 40 hari tidak diterima salatnya. 40 hari berapa salat itu? 40 kali 5 berapa? Berapa? 200. Tidak diterima salatnya. Hanya sekedar bertanya. Bertanya termasuk membaca. Terkadang di HP ini banyak ramalan-ramalan, atau di TV dia membaca ramalan-ramalan, atau di majalah-majalah dia baca ramalan, ramalan zodiak, ramalan ini dan seterusnya. Ya, itu semua termasuk arraf. Tidak diterima salatnya 40 hari.
Namun bukan berarti jangan dia sholat. Dia wajib sholat meskipun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wajib sholat. Karena kalau dia tidak sholat itu adalah kufur. Na'udzubillah. Ya. Kemudian di hadis yang lain, kalau ini dia sekedar bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Lihat hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan, barang siapa yang datang ke tukang ramal, ya, yang memberitahu kita tentang hal yang gaib, fasaddaqahu bima yaqul, maka dia percaya kepada apa yang diucapkan. Di hadis yang pertama dia hanya sekedar apa? Bertanya, tidak percaya. Di hadis yang kedua ini dia percaya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya kepada ucapannya. Apa hukumnya kayak ini? Nabi mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan itu yaitu Al-Qur'an. Na'udzubillah. Lihat bagaimana bahayanya ya ikhwan. Kalau iseng saja tidak diterima salatnya 40 hari, ini menandakan bahwa ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Namun dosa yang sangat besar ini ada orang-orang yang apa? Yang menyebarkannya. Ya, dibungkus, dihias seindah mungkin. Ya, sehingga banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Para remaja, ibu-ibu dan yang lain-lainnya terjerumus, terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar ini. Kalau dia percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati sebelum dia bertobat, kan ini adalah su'ul khatimah. Kalau dinasihati terus dinasihati dia tidak mau berhenti, maka dia kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kafir tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi ikhwani fi din azakumullah, masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat berbahaya dan perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, karena semua anggota keluarga kita sekarang ini pasti mempunyai HP, dan banyak di HP ini apa istilahnya, aplikasi yang ramalan-ramalan yang seperti itu. Nanti iseng-iseng ditanya, dibaca oleh anak-anak kita, atau iseng-iseng dibaca oleh istri kita. Iya kalau mereka tidak percaya, tapi kalau ternyata apa yang disampaikan di HP itu sesuai dengan apa yang terjadi kepadanya, maka dia akan percaya. Kalau dia sudah percaya, maka dia kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.